Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat buat para sesepuh dan bini sepuh. Salam hormat buat sedulurku semua dimanapun panjenengan berada. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam pembahasan Sang Satrio Piningit, Ratu Adil, Imam Al-Mahdi. Pada kesempatan kali ini kita akan mengambil judul Sukma Sang Kinasih, Sukma Sang Satrio Piningit, selalu berkelana. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang Sukma Sang Satrio Piningit, maka mungkin perlu dijelaskan sedikit tentang apa itu Sukma. Sesungguhnya pembahasan tentang Sukma Sang Kinasih sesungguhnya sesuatu yang sangat sulit, sesuatu yang sangat rumit, sangat susah untuk dijelaskan. Namun, insya Allah saya akan berusaha semampu saya, sebisa saya memberikan sedikit penjelasan, agar mudah-mudahan panjenengan semua yang menonton video ini mendapatkan pemahaman. Namun jika masih banyak kekurangan ataupun kesalahan yang saya jelaskan, saya terlebih dahulu memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terutama bagi panjenengan semua aktivis spiritual yang lebih paham, yang lebih pandai dalam menjelaskan tentang sukma. Baiklah, kita mulai. Allah menciptakan manusia adalah dengan jasad fisik. Kemudian meniupkan ruh ke dalam jasadnya. Sehingga terciptalah kehidupan. Sehingga terciptalah jiwa. Jiwa-jiwa ini terbagi menjadi 8 bagian. Yang itu merupakan karakter sebuah nafsu. Ada 4 nafsu yang baik. Dan ada 4 nafsu yang jelek. Adanya nafsu 8 ini dalam diri manusia. Maka secara kegaiban, titik-titik nafsu tersebut terisi oleh ruh. Dan dalam titik-titik nafsu tersebut, maka akan timbul sukma, yaitu ruh yang mempunyai berbagai macam karakter dan sifat. Makanya disebut dengan nafsu manusia. Kemudian secara kegaiban, sesungguhnya ruh yang menempati nafsu tersebut bisa berwujud seperti sosok manusia yang bersangkutan. Itulah kenapa kita mengenal adanya Rogo Sukmo. Namun kalau Rogo Sukmo itu adalah ruh yang keberapa yang keluar, yang terkait dengan kesadaran diri seseorang tersebut. Sehingga ketika Rogo Sukmo, maka secara jasad dia itu hidup. Namun dia seperti orang yang tidur, orang yang pingsan. Karena kesadarannya dibawa oleh sukma yang sedang keluar tersebut. Sedangkan dalam keadaan yang lain, dan ini sering sekali tidak disadari oleh manusia, ada sukma-sukma lain yang keluar, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tanpa disadari oleh orang yang bersangkutan. Sukmanya pergi ke dimensi-dimensi alam gaib yang lainnya. Sehingga ketika kembali ke dalam raganya, kembali ke dalam wadahnya, maka orang yang bersangkutan tidak akan ingat apa yang telah dilakukan di dimensi gaibnya. Kemudian ada contoh lain, ini menurut pengalaman saya dalam menangani beberapa kasus orang yang dikirimi santet, orang yang mau dibikin gila dengan cara gaib ataupun santet gila. Dalam kasus tersebut, saya menemukan adanya sukma pasien yang keluar dari dalam jasadnya, yang keluar dari dalam raganya. Dan sukma tersebut ditahan oleh sebuah kerajaan gaib. Dan dampaknya ataupun efeknya yang dirasakan oleh pasien adalah ada yang merasa takut
berlebihan, selalu merasa takut, selalu merasa cemas, bimbang, dan selalu tidak tenang. Kemudian ada juga pasien yang lain, benar-benar dia itu tidak bisa bergerak sama sekali. Jasadnya hanya diam, dia mendengar tapi tidak bisa menggerakkan badannya. Dan dia juga tidak bisa mengendalikan omongannya, yang selalu ngomong gila-gila, mati-mati, dan lain sebagainya. Tentu ini sebuah pengalaman dan pembelajaran yang menurut saya sangat berarti. Pelajarannya apa? Ketika ada satu sukma seseorang keluar dari tempatnya, maka orang tersebut dipastikan tidak akan normal. Ada kecenderungan untuk berbicara sendiri, ada kecenderungan untuk takut yang berlebihan, ada kecenderungan untuk mudah lupa ataupun cenderung seperti orang gila. Kemudian dari yang saya ceritakan ini, sangatlah berbeda dengan sosok Sang Kinasih, Sang Satrio Piningit. Karena menurut petunjuk yang saya terima, sosok Sang Kinasih, Sang Satrio Piningit, semenjak beliau lahir, salah satu sukmanya sudah diambil oleh malaikatnya Allah ke sebuah dimensi, ke sebuah alam. Wallahu alam, saya nggak tahu. Itu yang pertama. Semenjak kecil beliau ibaratnya kurang satu sukma. Tapi dalam kehidupan nyata manusia, beliau tumbuh sebagai orang yang normal. Bahkan boleh dibilang beliau merupakan orang yang di atas rata-rata. Itu bisa terbukti mungkin dari sekolahnya yang pandai, mendapatkan ranking. Kemudian ketika ada kompetisi ataupun lomba, beliau sering mendapatkan kemenangan, mendapatkan juara. Kemudian ada lagi satu sukma yang sering ditemui ataupun sering menemui para spiritual, yang dikatakan adalah sukma Sang Satrio Piningit. Dan itu memang bersama leluhur di alam kegaiban. Namun, perlu diingat dan perlu dicatat, para leluhur kegaiban tidak semuanya bisa melihat siapa wadah asli dari sosok sukma yang ada bersama mereka tersebut. Sama seperti para spiritualis, orang-orang yang diperjalankan, atau yang kita sebut sebagai para ksatria Nusantara. Jika pernah melihat di alam kegaiban atau mendapatkan petunjuk tentang sukma Sang Satrio Piningit, tentunya tidak akan bisa melihat siapa sosok wajahnya. Hanya melihat sebatas sosok manusia dengan wajah yang bercahaya. Atau mungkin hanya bisa mendengar sebuah nasihat, sebuah wejangan dari beliau. Jadi sungguh luar biasa. Allah menjadikan seorang Sang Kinasih, Sang Satrio Piningit Imam Al-Mahdi menjadi orang yang istimewa. Karena apa? Satu sukma sudah diambil dan dipindahkan ke alam lain. Kemudian sukma yang lain juga bisa dikeluarkan untuk berperan di alam kegaiban. Dan tentunya itu di luar kesadaran dari Sang Kinasih, Sang Satrio Piningit. Karena sukma ini bukanlah sukma yang membawa kepada kesadaran. Kalau saya ceritakan tadi, satu pasien keluar satu sukma saja itu sudah tidak normal. Tapi kalau yang dimaksud dengan sukmanya
sang Satrio Piningit, sang Kinasih. Dia sudah keluar 2 sukma saja, Allah masih memberikan dia kelebihan dibandingkan yang lainnya. Bisa hidup normal. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Belum lagi kalau memang sang Satrio Piningit, sang Kinasih mendapatkan sebuah petunjuk, mendapatkan sebuah perintah untuk berperan dan menyelesaikan sebuah masalah di alam kegaiban. Tentu ini adalah sukma yang berkaitan dengan kesadarannya. Apa yang saya maksud dengan menyelesaikan permasalahan di alam kegaiban? Tentu sudah banyak yang tahu. Sukma sang Satrio Piningit, sang Kinasih, sudah sangat sering berperang dengan kegaiban dari golongan hitam, membersihkan kerajaan-kerajaan tokoh angkara murka di alam kegaiban, khususnya untuk wilayah Nusantara. Kenapa mereka dibersihkan? Karena tentu akan mengganggu proses kemunculan bagi sang Satrio Piningit, Ratu Adil, Imam Al-Mahdi. Yang namanya kebaikan dan keburukan pasti akan selalu bermusuhan. Yang namanya keburukan pasti tidak akan mau mengalah. Oleh sebab itulah, sukma sang Satrio Piningit terpaksa memusnahkan mereka semua. Tentunya hal ini dilakukan oleh sukma sang Satrio Piningit bersama para leluhur semuanya. Namun perlu dipahami, yang dimaksud dimusnahkan semua kerajaan besar golongan hitam di Nusantara ini bukan berarti semua jin-jin kafir, jin-jin fasik yang ada di wilayah Nusantara itu dimusnahkan semua. Bukan seperti itu, sedulur. Ini hanya terkait dengan raja-raja kerajaan besar dari golongan angkara murka pada masa hidupnya. Dan dalam hal ini, mohon maaf, saya tidak bisa menjelaskan lebih lanjut. Tidak bisa menjelaskan lebih dalam lagi. Seringnya sukma sang Satrio Piningit ini bergerak dalam alam kegaiban. Bahkan ada salah satu sukma yang masih memang dalam alam kegaiban. Maka inilah yang disebut dengan sang Satrio Piningit hidup di 2 alam, yaitu alam manusia dan alam gaib. Dan ini juga yang dikatakan dengan para leluhur semuanya dari berbagai generasi zaman sudah mempersiapkan semuanya. Mempersiapkan kemunculan sang Kinasih, Satrio Piningit Imam Al-Mahdi menuju muncul di alam nyata kehidupan manusia. Karena di alam kegaiban, semuanya sudah ditata rapi. Tinggal menunggu waktu kapan sang Kinasih, sang Satrio Piningit Imam Al-Mahdi dimunculkan ke alam nyata manusia. Kemudian jika ada yang bertanya, kalau beliau hidup di 2 alam, apakah dalam alam kegaiban beliau mempunyai kerajaan? Maka jawabannya adalah ya, beliau mempunyai kerajaan di alam kegaiban. Semua kegaiban dari golongan putih, maka akan tunduk dan patuh kepada beliau. Kemudian kegaiban dari golongan hitam, maka akan bergetar dan takut ketika mendengar namanya. Tentu ini karena sudah sangat terkenal di alam kegaiban. Bagaimana sepak terjang dari beliau. Namun perlu dipahami, sosok sang Satrio Piningit Imam Mahdi memang belum ditakdirkan bertemu dengan sosoknya Al-Masih Ad-Dajjal. Itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau pun menyadari tidak semua yang kita inginkan harus dikabulkan sama Allah. Karena Allah pasti mengetahui apa yang terbaik buat kita semuanya. Sehingga beliau hanya menerima dan berpasrah diri saja.
Karena takdir beliau nanti bertemu berhadapan langsung di alam nyata kehidupan manusia. Walaupun tidak sedikit dan tidak jarang pasukan gaib dari golongannya Sang Kinasi bertempur dengan golongannya Al-Masih Ad-Dajjal. Jadi seperti itu sedulur, Allah mengendaki Sang Satrio Piningit, Sang Kinasi, Sang Imam Al-Mahdi memang istimewa dari sisi sukmanya. Sehingga tidak aneh jika ada yang bercerita tentang bertemu dengan sukma Sang Satrio Piningit, ataupun bisa melihat gerakan energi dari sukma Sang Satrio Piningit. Karena memang sukma beliau diizinkan Allah untuk mengurus dan memimpin di alam kegaiban. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun buat sedulurku semuanya.